Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Sanubari. Perkenalkan, nama saya Alvina Arti Fernanda. Saya Dewi Violitasari. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Rahmawati. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep anggaran pemerintah. Anggaran merupakan suatu rencana yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Di organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang mengatakan satu, rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. Yang kedua, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut. Yang ketiga, perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut. Ada 4 tahap siklus penyusunan anggaran. Yang pertama, penyusunan rencana anggaran. Yang kedua, persetujuan legislatif. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran. Dan yang keempat, pelaporan dan audit. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus penyusunan anggaran. Yang pertama, penyusunan rencana anggaran. Tahapan penyusunan anggaran preparation adalah tahapan pertama dari proses penganggaran. Tahap ini biasanya rencana anggaran disusun oleh pihak eksekutif yang nantinya akan melaksanakan anggaran tersebut. Yang kedua, persetujuan legislatif. Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislatif, komite anggaran akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran. Pada tahapan ini, anggaran yang telah disetujui pada tahapan sebelumnya mulai dilaksanakan oleh pihak eksekutif, organisasi, atau pelaksanaan anggaran lainnya. Berhubung anggaran yang disetujui pada umumnya berlaku untuk 1 tahun anggaran, maka untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaannya perlu dilakukan langkah pengolokasian, dikenal sebagai allotments dan apportionments. Yang keempat yaitu pelaporan dan audit. Tahap akhir pada proses penganggaran adalah menyangkut masalah pelaporan dan audit atas anggaran yang telah dilaksanakan pada tahapan ini. Pada tahapan ini, realisasi anggaran akan dilaporkan dan dipertimbangkan secara periodik dengan anggaran yang telah disetujui sebelumnya. Selanjutnya, pendekatan penyusunan anggaran. Yang pertama, pendekatan tradisional. Pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan tradisional in term atau objek. Saya akan membahas struktur anggaran pendapatan pemerintah, hukum positif Indonesia, dan belanja daerah diatur dalam ketentuan pasal 27 sampai pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Nah, dalam uraian ini disampaikan mengenai pendapatan daerah ruang lingkup, pendapatan daerah belanja daerah, pembiayaan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah. Struktur pendapatan dan belanja daerah tersebut di atas dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintah daerah dan organisasi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing yang ditentukan berdasarkan ketentuan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau bisa disebut APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan diterapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa perda tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun dan bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dan merencanakan kegiatan pada tahun dan bersangkutan. Sedangkan fungsi pengawas terlihat dari digunakannya APBD sebagai standar dalam penilaian penyelenggaraan pemerintah daerah. Proses penyusunan APBD. Yang pertama, ada penyusunan kebijakan umum APBD. Proses penyusunan kebijakan umum APBD atau bisa disebut APBD dalam kurung KUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan. Seperti diketahui, setiap SKPD mengembangkan restra dengan pengambilan program yang tercantum dalam RPJMD. Yang kedua ada penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara. PPAS merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerja yang akan dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran, di mana program kerja tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi, dan strategi Pemda. Yang ketiga ada penyiapan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD. Surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA APBD merupakan dokumen yang sangat penting bagi SKPD. Sebelum menyusun RKA, setidaknya ada 3 dokumen dalam lampiran SKKDH yang dibutuhkan SKPD dalam penyusunan RKA-nya. Yang pertama ada dokumen KUA, yang kedua ada standar satuan harga, yang ketiga ada kode rekening untuk tahun anggaran bersangkutan. Yang keempat ada penyusunan rencana kerja anggaran SKPD, di mana RKA SKPD adalah dokumen yang perencanaannya dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD RKA SKPD disusun dengan pedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD. Yang kelima ada penyiapan rencana peraturan daerah APBD. Dokumen sumber yang utama dalam penyiapan Raperda APBD adalah RKA SKPD. Oleh karenanya, harus dipastikan bahwa setiap RKA SKPD telah disusun dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Yang keenam ada evaluasi perencanaan peraturan daerah APBD. Di sini Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangannya Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi kembali. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.